Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali di semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran. Pada bagian bawah judul itu ada beberapa ilustrasi gambar produk dari kerajinan media campuran. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian belajar tentang kerajinan berbasis media campuran ini, kalian bisa menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan berbasis media campuran sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua adalah memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan berbasis media campuran berdasarkan rasa ingin tahu dan kepedulian pada lingkungan. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang kerajinan berbasis media campuran, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu apa pengertian dari kerajinan berbasis media campuran itu sendiri. Adalah suatu kerajinan yang pembuatannya bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan bahan baku dominan dengan bahan baku tambahan lainnya agar terlihat lebih menarik dengan tanpa melenyapkan fungsi asli dari benda tersebut. Jadi yang dimaksud dengan berbasis media campuran itu sendiri adalah campuran dari beberapa benda, ya. Contoh tadi di ilustrasi ada gambar lampu, ya, lampu yang terbuat dari kayu. Nah, yang dimaksud dengan bahan baku dominan adalah kayunya, sedangkan yang dimaksud dengan bahan lainnya itu adalah tambahan-tambahan yang melekat pada karya tersebut atau kerajinan tersebut, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, ya. Nah, berikutnya ini contohnya anak-anak sekalian. Ada karya yang asalnya dari percampuran antara kerang, ranting pohon, ya, dan batu. Ada juga karya yang berasal memang benar-benar dari campuran bahan-bahan yang diperuntukkan untuk kaum cewek, ya, wanita. Yang ketiga, di sini ada bahan yang berasal dari tanah liat, ya, kerajinan tanah liat, keramik yang berasal dari tanah liat. Di sini ada percampuran pewarnaan, ya, pewarnaan. Di setiap daerah itu menghasilkan karya yang berbasis media campuran yang berbeda-beda, menyesuaikan di mana bahan itu berada atau bahan itu berasal. Contoh, kalau kita ada di daerah pantai, maka kemungkinan produk kerajinan berbasis bahan campurannya akan dominan menggunakan bahan-bahan yang memang dari daerah pantai. Contoh, ada kerang, ya, mungkin ada batu, ya, batu-batu yang ada di daerah pantai, batu cadas dan lain sebagainya, ya. Ini contohnya. Nah, berikutnya sama, ini mungkin ilustrasi dari bahan-bahan yang berasal di daerah perkotaan. Sedangkan keramik ini adalah bahan-bahan yang berasal dari daerah pedesaan. Yang dominan adalah tanah liatnya. Yang mana tanah liat itu umumnya
tidak dijumpai di daerah perkotaan maupun di daerah pantai. Berikutnya, anak-anak, ini ada 1 kayu, 2 sabut kelapa, 3 tanah liat dan pecahan kaca. Apa yang muncul pada ide kalian ya tentang barang-barang ini? Jadi jika dijumpai di tempat kalian ada barang-barang ini, maka muncul ide apa kalian untuk membuat sebuah produk dari bahan campuran? Nah, silakan nanti di rumah kalian cari barang-barang yang kira-kira bisa dikombinasikan untuk menjadi sebuah karya produk campuran. Ya, kita tidak terlalu banyak membahas tentang media ini ya, nanti kita akan banyak praktek saja. Ini hanya pertemuan pembukaan ya. Untuk pertemuan kali ini sementara kayaknya tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Nanti cuman untuk berikutnya insya Allah ada tugas. Ya, kita lanjutkan. Ide kerajinan bahan campuran. Jadi di sini ada beberapa contoh ide yang mungkin bisa Pak Andi contohkan untuk kalian. Idenya yang pertama adalah ide pembuatan wayang. Nah, ini merupakan benda yang terbuat dari media campuran antara hewan dan kayu. Ya, jadi ada kombinasi 2 bahan atau lebih. Jadikan gantungan kunci, bahan utamanya besi, ya, sedangkan bahan pendukungnya plastik, kain. Nah, juga sama kombinasi dari beberapa bahan guci ya, seperti yang tadi sudah diberikan gambarnya di depan. Merupakan media kerajinan yang dibuat dari bahan dasar campuran yaitu tanah liat, logam, dan benda lainnya sebagai hiasan. Yang terakhir figura. Ya, sering kita jumpai di sekolah kita. Itu bahan dasarnya bisa dari logam, kayu, tapi masih ada percampuran dari media kertas yang teksturnya agak keras. Nah, ini silakan kalian punya ide-ide lain ya, walaupun sementara belum dipraktekkan untuk di pertemuan pertama ini, tapi di pertemuan kedua mungkin nanti kita akan mempraktekkannya. Berikutnya, tugas kalian di rumah nanti adalah cukup dengan membaca, anak-anak ya. Silakan kalian baca materi berbasis media campuran halaman 4 sampai dengan 10. Dan jangan lupa setelah kalian nanti menyaksikan tayangan ini, kalian silakan absen ya di Google Form yang disertakan dalam pengiriman tugas ini ya. Untuk selebihnya tetap terus semangat, jaga kesehatan, dan sebaiknya tidak keluar rumah apabila memang tidak terlalu penting. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.